Renungan kita, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesama dan membawanya ke jalan yang tidak baik. Amsal 16 ayat 25 dan 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, kembali kita berhadapan dengan pesan dari Raja atau Anda kenal sebagai Nabi Salomo, Raja Salomo atau Nabi Sulaiman dalam tradisi iman Muslim atau Islam. Pesan yang menunjukkan kepada kita bahwa dalam interaksi sosial, seseorang bisa ada dalam konteks pengambilan keputusan pribadi dan juga menggunakan keputusan tersebut dalam interaksi sosial atau dalam kerangka hubungan dengan sesama. Nah, ada banyak hal seperti ini atau seperti tadi diungkapkan dalam kitab Amsal ini. Yang kita perhatikan sekarang adalah orang atau seseorang di dalam pengambilan keputusan, tentu saja dengan berbagai pertimbangan dia mengambil sesuatu atau mengikuti sesuatu yang disangka lurus. Nah, jalan yang dimaksud bukan saja berarti area di mana orang melangkah atau melaju dengan kendaraan dan kuda, dengan unta dan seterusnya. Itu jalan dalam pengertian fakta geografis area yang nampak. Tapi jalan juga bermakna kepada satu situasi atau kondisi yang merupakan keputusan yang akan diikuti. Ini itu juga jalan. Jadi secara abstrak ada satu area atau satu langkah atau tahapan yang harus diikuti. Nah, jalan dalam pengertian konkret dan jalan dalam pengertian abstrak itu sama-sama tertuju pada tujuan tertentu. Katakanlah dari Jakarta jalan menuju Bogor, dengan banyak cara sampai ke Bogor. Nah, ada juga aku mau ke Bogor, tapi jalannya jalan apa? Melalui caranya bagaimana? Saya pergi ke Bogor dengan jalan tempuh kendaraan atau kereta, itu juga jalan. Atau orang mau menaklukkan sesuatu, dia berkata jalan yang harus ditempuh untuk menaklukkan itu, masalah itu adalah, itu juga jalan. Nah, dalam pengertian seperti itulah maka Amsal ingin menunjukkan bahwa jalan secara konkret dan jalan secara abstrak itu bisa saja berujung kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, dikatakan di sini maut atau mencelakakan, tidak sampai di tujuan, malah menjerumuskan, menghantam pada sesuatu yang merusak, menghancurkan.
jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju paut. Nah, sama halnya dengan pengambilan keputusan untuk mengikuti jalan tersebut melalui kekerasan. Nah, sudah mengambil keputusan dengan planning jalan A, jalan yang konkret dan jalan abstrak, tapi sekaligus isinya, caranya adalah kekerasan. Bang Amsal mengatakan itu menyesatkan sesamanya dan membawa orang seperti itu ke jalan yang tidak baik. Nah, jalan yang tidak baik tadi sama dengan jalan yang disangka lurus. Ya, sama-sama berujung kepada ketidakberesan, kehancuran, penyimpangan, menyesatkan, bahkan bisa meruntuhkan, melenyapkan orang yang mengikuti atau mengambil keputusan dengan jalan yang seperti itu. Saudaraku, dalam konteks kekinian tentu saja ini juga berlaku untuk saudara dan saya dalam sikon sekarang ini. Banyak orang, mungkin saja saudara dan saya pernah mengalami pengalaman pahit atau pengambilan keputusan yang salah dan berujung kepada sesuatu yang tidak baik, berujung kepada kerugian atau kehancuran, atau semua rencana menjadi berantakan. Atau kita dalam konteks kekinian kita berada atau kita mengalami atau berpengalaman dengan menempuh jalan yang salah, mengambil keputusan yang salah, mengambil cara yang salah, sehingga berujung pada kegagalan atau hal yang tidak beres lainnya. Nah, jika seperti itu, maka kita saat ini kita ingat kembali bahwa untuk menempuh jalan yang baik atau mencapai tujuan yang baik, tentu saja kita punya cara berpikir dengan pertimbangan yang matang, dengan berbagai hal yang bersifat penunjang untuk menuju kebaikan atau tujuan yang baik. Yang paling utama adalah tidak menggunakan kekerasan, karena itu bisa menyesatkan banyak orang. Ya, kita harus lakukan itu dengan kejujuran, ya. Kita lakukan itu dengan kebaikan dan hal-hal yang benar, sehingga jalan atau model atau pengambilan keputusan yang ditempuh bukan disangka, melainkan pengambilan keputusan yang benar, yang arif, yang bijak, yang penuh pertimbangan, sehingga berujung kepada keberhasilan, bukan berujung kepada mencapai tujuan sampai di tempat dengan baik dan benar, dan kita bersuka cita atas semuanya itu. Di samping itu, dengan keputusan atau pertimbangan yang benar, kita tidak menjadi orang-orang yang menyesatkan sesama, tapi justru membawa kepada damai sejahtera, ketentraman, kedamaian untuk sesama. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh pertimbangan, menjadi pionir untuk menempuh, mengambil keputusan dengan cara hal-hal yang benar, yang baik, dan pertimbangan yang matang, sehingga mencapai tujuan dengan berhasil. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang mengambil keputusan dengan tepat.